Saya tidak akan menilai agama lain. Saya ingin menilai agama saya sendiri. Yang penting saya hormati apapun istilah mereka. Oke? Saya ingin meluruskan pemikiran Islam sendiri, bahwa kafir itu bukan non-muslim, bukan. Yang disebut kafir itu adalah siapapun orang-orang yang menghalang-halangi Kanjeng Nabi Muhammad, memusuhi, membenci, memfitnah, menggoda, menjurumuskan, ya, alladzina yasudduna an sabilillah, itu namanya kafir. Kalau non agama lain Yahudi Nasrani tetapi tidak menghalangi, tidak memusuhi Nabi, mereka disebutnya ahlul kitab. Oke? Ya. Nah, kita berdampingan dengan agama lain. Yang mereka nggak mau muslim apa kok. Malah kadang-kadang mereka ada bangunan masjid ikut nyumbang kok. Iya kan? Tetangganya hajatan dia datang. Lah kenapa? Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus. Bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa pada kesempatan ini saya dapat kembali berbagi video kepada saudara-saudara sekalian. Dan harapan saya setiap video yang saya posting di channel ini mendatangkan sukacita, berkat, damai sejahtera, pemulihan, dan juga pesan kebangsaan tentunya bagi bangsa Indonesia. Karena firman Allah mengajarkan bahwa orang Kristen harus selalu menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam artinya kehadiran kita bisa dirasakan. Menjadi terang artinya kehadiran kita bisa dilihat. Mereka bisa merasakan dan melihat bahwa kita benar-benar adalah pengikut Kristus yang sejati. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mau menanggapi video yang menarik, video yang luar biasa, video yang sangat baik demi kepentingan bangsa dan negara kita. Yaitu video yang ada di depan tadi, penggalan ceramah dari seorang penceramah Islam yang terkenal, yaitu Buya Syakur. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selama ini sudah familiar, sudah biasa kita dengar orang-orang Islam tertentu melontarkan istilah kafir kepada orang non-Islam seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia yang bukan beragama Islam. Nah, selama ini secara jujur bahwa itu sudah biasa kita dengar. Tapi hari ini saya baru menemukan satu keterangan menurut versi Islam, pengajaran Islam, bahwa sebenarnya istilah itu bukan untuk orang non-Muslim. Nah, ini kawan-kawan Islam yang selama ini biasa mengatakan non-Islam itu kafir, saya pikir Anda harus memperhatikan apa yang disampaikan, apa yang diceramahkan oleh Buya Syakur ini. Bahwa selama ini Anda mungkin sudah salah, termakan dengan pandangan sesat dari ustadz-ustadz tertentu, ya, yang mengatakan non-Islam itu kafir, dan mungkin dia sendiri tidak mengerti Islam seperti yang dipahami oleh Buya Syakur. Ya, dan sebagian besar yang terbiasa mengatakan Kristen itu kafir atau non-Islam yang lain itu kafir adalah penceramah-penceramah yang kita tahu memang orang-orangnya bermasalah secara hukum dan beberapa sudah masuk penjara. Ya, seperti Waloni dan lain sebagainya, termasuk Somad, bahkan Zakir Naik yang orang agung-agungkan sendiri, dia juga sering mengatakan hal tersebut. Tetapi hari ini, video ini, saya pikir ini satu keterangan yang luar biasa dari seorang penceramah Islam sekelas Buya Syakur, bahwa tidak pantas orang
non-Islam itu disebut sebagai kafir. Nah, kemudian beliau beri keterangan bahwa orang yang disebut kafir menurut Islam loh ya. Yaitu dari apa yang disampaikan Buya Syakur tadi, bahwa mereka yang membenci Muhammad, nabinya orang Islam, memusuhinya, menggoda, dan lain sebagainya, nah, itu baru dikatakan sebagai orang yang kafir katanya. Nah, saya tidak tahu dengan pandangan Hindu, Buddha, yang non-Islam yang lain, tapi sebagai agama Kristen, apalagi saya seorang Kristen dan juga pengajar di dalam Kristen, saya harus tegaskan bahwa kalau memang kami adalah Kristen sejati atau pengikut Kristus yang sejati, sudah jelas tidak layak disebut kafir. Kalau memang definisi kafir seperti itu. Karena kami tidak pernah membenci, memusuhi orang lain. Apalagi nabinya agama lain. Buat apa? Orang yang buat baik kepada kami sudah pasti kami tidak boleh benci. Bahkan orang yang bikin jahat kepada kami, memusuhi kami, kami tidak boleh membenci. Tidak boleh sampai akar pahit menyengsarakan diri sendiri. Sebab saya sendiri sering mengatakan bahwa orang yang sering iri hati, akar pahit, benci kepada orang lain, itu orang yang seolah-olah dia yang minum racun, tapi dia berharap orang lain yang mati. Itu kan sia-sia. Makanya Ayub pasal 5 ayat 2 mengatakan orang bodoh itu dibunuh oleh sakit hati. Ya. Orang bebal itu dimatikan oleh iri hati. Jadi jelas bahwa kami agama Kristen tidak memungkinkan kalau Kristen yang sejati ya. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami pegang kuat-kuat apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, saya bacakan dulu ayat di dalam Matius 5 ya, ayat 43. Dan seterusnya Tuhan Yesus bilang, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kalimat bahasa Indonesia di dalam Matius 5 ayat 43, kamu telah mendengar firman, ini bukan berarti ada firman yang berbunyi, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ternyata dari terjemahan Inggris itu berbicara tentang adanya pengajar-pengajar atau pandangan umum di kalangan Yahudi yang sudah berpendapat atau berkata bahwa sesama manusia itu hanya orang Yahudi. Di luar Yahudi itu bukan sesama manusia. Jadi mereka itu harus dibenci dan lain sebagainya. Jadi ini bukan firman Allah, tapi ada perkataan orang, pandangan turun-temurun yang bukan firman. Mereka mungkin baca firman tapi salah tafsir firman. Lalu mereka populerkan sesuatu yang sudah disalah tafsirkan oleh mereka itu. Nah, itu yang Yesus counter, itu yang Tuhan Yesus bantah melalui pandangan ini. Atau ajaran Tuhan Yesus ini. Di ayat 44, ini bukti Tuhan Yesus mengcounter pandangan mereka. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu jelas. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan Yesus itu memasang standar yang tinggi seputaran hukum mengasihi. Kalau ada kelompok tertentu yang mengasihi sesama suku mereka saja, sesama agama mereka saja, atau hanya berbuat baik atau memberi salam kepada orang yang berbuat baik kepada mereka, Tuhan Yesus bilang, apakah upahmu? Engkau tidak dapat upah apa-apa. Pemungut cukai dan orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal tersebut. Makanya di ayat 46 dan 47 dikatakan demikian. Matius 5 ayat 46-47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?
Jadi kalau diseberangkan dalam konteks Kristen, kalau kita hanya mengasihi sesama orang Kristen, Tuhan Yesus bilang, apa kamu tidak dapat upah apa-apa? Apakah kelebihanmu dari orang yang tidak mengenal Allah? Makanya di kemudian hari, Paulus tulis kepada jemaat di Galatia, dalam Galatia 6 ayat 10, Paulus berbuat baiklah kepada semua orang. Memang prioritas terutama kepada orang-orang percaya. Tapi bagaimanapun, orang-orang non-Kristen harus mendapatkan kebaikan kita. Jadi memang kita ini tidak boleh memusuhi orang, membenci orang, menggoda orang, menjatuhkan orang ke dalam hal-hal yang dosa dan mencelakakan diri orang itu. Tidak boleh. Tapi faktanya, mungkin saudara nonton video ini dan saudara bilang, iya, tapi faktanya Pak Pendeta Mel Atok bahwa ada orang Kristen yang begitu kok. Nah, saya mau beri keterangan. Kalau ada orang Kristen jenis itu sebenarnya dia bukan Kristen sejati. Secara agamawi dia Kristen. Kulit luar dia Kristen. Aksesoris luar dia Kristen. Tapi isi dalam dia bukan Kristen. Kristen pendendam, Kristen pembunuh, itu sama dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dia hanya ada Yesus di mulut dan di otak, tapi Yesus tidak ada di dalam hatinya. Makanya dia tidak mengalami pertobatan atau perubahan hidup yang sejati. Jadi orang-orang seperti itu tidak mewakili ajaran Kristus. Ya, jadi saudara sudah ingat, ini saya perlu beri keterangan. Karena Buya Syakur sudah mewakili Islam, dia memberi keterangan dan videonya dipublikasikan, diposting di umum. Maka saya juga harus bilang ini. Kalau Anda lihat orang Kristen model begitu, Anda jangan pukul rata semua Kristen seperti itu. Makanya saya bilang, hanya Islam tertentu saja yang mengatakan Kristen itu kafir atau non-Islam itu kafir. Tidak semua Islam seperti itu. Buktinya Buya Syakur. Dan mungkin sekali pengikut-pengikutnya juga pasti mengikuti ajarannya. Dan mereka tidak sembarangan mengkafir-kafirkan orang. Seperti ustadz-ustadz tertentu yang adalah pengujar-pengujar kebencian. Dan kebanyakan sudah masuk penjara. Dan mungkin yang lain lagi antri masuk penjara. Karena sesungguhnya mereka pembawa kekacauan bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita doakan, yang kita cintai, yang kita rindukan terjadi damai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miana sampai Rotendao. Jadi, saudara-saudaraku sebangsa setanah air dan saudara-saudaraku seiman orang percaya yang percaya Yesus dimanapun Anda berada. Ini penting untuk kita pahami, kita tarik ke dalam diri kita, lalu kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, sebagai warga negara Indonesia dalam hidup berbangsa bertanah air. Ya kita harus tebarkan damai sejahtera seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saya suka dengan videonya Buya Syakur tadi. Beliau mengatakan bahwa ada kok orang-orang Kristen yang baik, yang tolong orang Islam. Itu memang fakta. Contoh saja tokoh yang populer, Ahok. Waktu dia jadi gubernur, orang tua angkatnya agama Islam. Dia banyak bantu pembangunan masjid. Dia banyak berangkatkan orang-orang yang selama ini rindu untuk umroh, naik haji ke yang istilah orang Islam yang ke tanah suci di Mekah. Ahok berangkatkan kok. Saya sendiri sebagai warga Nusa Tenggara Timur yang mayoritas agama Kristen, kalau ada saudara kami orang Islam, mereka menderita, itu sudah diajar di gereja-gereja memang. Kami harus cepat membantu. Yang kami kecam itu hanyalah orang-orang yang pembawa kekacauan bagi bangsa dan negara itu. Tapi kalau Islam-Islam seperti yang diajarkan oleh Buya Syakur dan mereka taat kepada ajaran yang Buya Syakur sampaikan, saya pikir tidak ada masalah. Banyak tetangga kami orang Jawa, orang Bugis, mereka datang tinggal di NTT aman terkendali, kami jaga. Mereka berusaha cari uang, cari makan, cari nafkah, berbisnis, bisnis mereka maju. Tidak ada masalah. Ya.
Bahkan saya pernah berbagi pengalaman bagaimana tukang yang kami minta untuk melakukan pembangunan gedung gereja Tuhan yang kami pimpin sekarang itu orang Islam semua. Beberapa reneknya orang Kristen, tapi yang bosnya orang Islam. Kalau mereka harus sholat di mana? Ya di kompleks gereja. Saya izinkan, gak ada masalah, silakan mas, gak ada masalah. Artinya begini ya, bahwa kita ini sedang berdoa, bergumul untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi saya pikir ceramah-ceramah seperti Buya Syakur atau apa yang seperti saya sampaikan sekarang ini yang dibutuhkan di bangsa ini. Jadi buat kawan-kawan Islam tertentu, Anda yang sudah termakan dengan ajaran para pengujar kebencian, pengaco-pengaco bangsa itu, Anda dengarlah apa yang kami sampaikan ini. Kalau tidak mau dengar saya, dengar Buya Syakur tuh, Gus Miftah, dan yang sejenisnya, atau orang tua dari siapa tuh, Najwa Shihab. Itu saya pikir mereka, pandangan Islam mereka bukan pandangan abal-abal, bukan pandangan asal-asal seperti beberapa ustadz mu'alaf yang masuk Islam tidak belajar Islam, tapi otak-atik Alkitab, tahu-tahu penipu semua, bohong semua. Aduh, dan saya sering bilang, bahkan mereka dipakai setan, karena kalau pengaco itu pasti dipakai setan. Begitu. Nah, sebenarnya istilah kafir ini sendiri, itu ada loh di Alkitab, tapi justru itu adalah larangan. Tuhan tidak mau kita mengatakan orang kafir. Saya bacakan ayatnya, supaya saudara yang non-Kristen juga tahu. Yang Kristen sudah tahu, semakin kuat. Yang belum tahu, nah hari ini kita tahu nih. Matius 5 ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi saudara-saudara, ini hukumnya Tuhan Yesus Kristus ya. Kita tidak boleh sembarangan mengatakan orang itu kafir. Kafir itu dari kata aslinya dia pakai kata raka. Raka itu punya pengertian orang yang tidak berharga. Dan disinyalir kata raka itu punya pengertian yang sama dari kata Aram yang punya arti empty, kosong. Jahil itu bodoh. Kalau hanya marah, dihukum. Tapi kalau bilang kafir, bilang jahil, itu harus diperadakan mahkamah agama, bahkan masuk neraka. Jadi Anda lihat bahwa memang orang Kristen tidak boleh sembarangan mengatakan kafir atau jahil. Juga kata-kata kotor yang lainnya tidak boleh. Lalu mungkin saudara bilang, tapi kan Tuhan Yesus juga pernah mengecam pemimpin-pemimpin Yahudi di Matius pasal 23 ayat 16 sampai 36. Pemimpin-pemimpin buta, pemimpin-pemimpin bodoh, munafik, celakalah kalian dan lain sebagainya. Iya, kasus itu beda. Itu jamak ya, kepada pemimpin yang sudah membengkokkan firman Allah dan menyesatkan banyak orang yang sok bicara kebenaran padahal mereka sendiri tersesat. Itu memang porsi teguran keras. Itu yang disebut dengan marah yang kudus. Tapi yang dibahas dalam Matius 5 ayat 22 ini adalah sesuatu yang bersifat pribadi. Jadi kalau kita menghina secara pribadi manusia atau saudara kita, itu tidak dibenarkan. Ya. Jadi saya pikir apa yang Buya Syakur sampaikan itu, saya pikir-pikir saya harus tanggapi. Ini menarik sekali, penting sekali bagi kehidupan berbangsa dan bertanah air. Jadi buat teman-teman Islam yang selama ini Anda telah disesatkan oleh pengujar-pengujar kebencian sehingga Anda begitu suka sekali menyebut orang non-Islam seperti kami yang agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia sebagai orang kafir. Saya pikir Anda perlu bertobat. Ya. Sebab saya lihat kualitas pengajar ya. Dibanding mereka yang biasa menyebut non-Islam sebagai kafir. Dan mereka yang justru bilang tidak boleh. Justru sejauh mata memandang, sejauh kami bisa menilai sebagai orang yang di luar Islam. Justru orang-orang seperti Buya Syakur ini yang lebih bagus. Itu menurut kami sih. Saya tidak tahu.
sinode atau apa ya, aliran-aliran di dalam Islam seperti apa. Kalau kami di Kristen kan ada karismatik, Pentakosta, Protestan, Katolik. Saya tidak tahu dalam Islam seperti apa. Tapi yang kami tahu ya Islam. Kalau kami ya Kristen, sekalipun banyak aliran, Kristen itu satu. Soal di dalam kami ada perbedaan, itu tinggal masalah kerendahan hati dan komunikasi untuk mendapatkan benang merah yang sesuai dengan ajaran kitab suci yang sejati. Ya, jadi kami ya harus sampaikan ini. Dan buat orang Kristen, kadang-kadang ada yang tanya saya, Pak Pendeta, boleh tidak kami kasih bantuan di panti asuhan Islam? Saya bilang boleh dong. Boleh banget. Karena berbuat baik itu tidak kenal agama. Tuhan Yesus ajarkan jadi terang, jadi garam untuk semua orang. Supaya orang mempermuliakan Bapa di dalam kita. Dan tentunya kita juga bukan hanya berbuat saja, tapi kita memberitakan bahwa berkat ini dari Yesus Kristus, yang adalah Allah menjadi manusia, yang telah mati di Golgota, dan siapa percaya kepadanya pasti masuk surga, dan hanya Dia satu-satunya akses menuju surga. Jadi bukan hanya social gospel atau hanya berbuat baik, menginjil dengan berbuat baik saja, tapi harus memberitakan Injil. Tetapi pada prinsipnya ya kita berbuat baik tidak kenal agama. Saya pikir kalau Anda memberi lalu Anda mendoakan, memberitakan, mereka juga tidak marah kok. Ya, jadi boleh. Makanya saya ketika ditanyai seperti itu, saya bilang iya, memberi tapi jangan lupa memberitakan Injil. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya video saya yang sederhana ini, saya mohon maaf kalau ada kekurangan sedikit di dalam video saya, entah bunyinya atau bagaimana, saya mohon maaf. Kadang-kadang ada hal-hal tidak diduga. Tapi saya lebih pentingkan isinya. Jadi saya berharap ini berkenan di hati saudara. Dan buat siapapun Anda yang merasa diberkati dan merasa video ini sangat baik, sebarkan, viralkan, biar Indonesia lebih dahsyat. Nama Tuhan Yesus Kristus dipuji dan dipermuliakan. Saya Pendeta Mel Atok pamit mundur. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan di dalam Yesus Kristus kita yakin setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan waktu Dia datang menghakimi dunia ini, kita ada di posisi sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.